Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Nurmaisela dari Universitas Gunadarma kelas 2 EA36 dengan NPM 112238284. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Komputerisasi Lembaga Keuangan tentang Payment Gateway di Indonesia, dan saya akan menjelaskan tentang GoPay. Apa itu GoPay? GoPay adalah dompet digital dalam aplikasi Gojek yang memungkinkan transaksi non-tunai untuk layanan seperti ojek online dan pesan makanan. Kini, GoPay terintegrasi dalam Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN melalui QRIS, memungkinkan penggunanya itu untuk bertransaksi di berbagai merchant lintas platform. Hal ini menjadikan GoPay bagian dari sistem pembayaran nasional yang interoperable, efisien, dan inklusif. Sejarah GoPay. GoPay resmi diluncurkan pada tahun 2015 sebagai metode pembayaran dalam aplikasi Gojek untuk mengatasi ketidaknyamanan transaksi tunai antara pelanggan dan pengemudi. Pada awalnya, GoPay hanya digunakan dalam ekosistem Gojek. Namun, sejak 2018, berkembang menjadi e-wallet mandiri dengan layanan transaksi yang lebih luas. Pada tahun 2021, setelah merger Gojek dan Tokopedia membentuk Goto Finansial, GoPay juga hadir di aplikasi Tokopedia dan terus mengembangkan fitur seperti GoPay Later. Pada tahun 2023, GoPay resmi menjadi aplikasi mandiri yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Lalu fitur-fitur dari GoPay. Yang pertama itu ada bayar. Digunakan untuk melakukan pembayaran menggunakan saldo GoPay, misalnya QRIS. Lalu ada top up. Digunakan untuk mengisi saldo GoPay dari rekening bank, minimarket, dan lain-lain. Lalu ada minta. Digunakan untuk meminta saldo GoPay dari pengguna lain. Lalu ada tabungan. Digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan digital. Lalu ada transfer bank, digunakan untuk mengirim uang dari GoPay ke rekening bank. Lalu ada Jago, yaitu terhubung dengan aplikasi Bank Jago untuk pengelolaan keuangan. Lalu ada Pay Later, yaitu fitur bayar belakangan dari GoPay, seperti kita menggunakan kartu kredit. Lalu ada Pinjam, yaitu layanan pinjaman uang, lalu ada pinjam, yaitu layanan pinjaman uang, tapi kita kalau mau memakai ini harus aktifkan dulu. Lalu ada riwayat, yaitu digunakan untuk melihat riwayat transaksi selama kita menggunakan GoPay. Lalu ada bantuan, digunakan untuk mendapatkan bantuan dan informasi terkait kendala. Lalu ada pengaturan, digunakan untuk mengatur preferensi dan pengaturan akun GoPay. Lalu ada tarik tunai, digunakan untuk menarik saldo GoPay dalam bentuk uang tunai. Biasanya itu penarikannya itu lewat mesin ATM. Lalu ada hadiah, digunakan untuk mengirim ataupun menerima hadiah dalam bentuk saldo GoPay. Lalu ada plus, yaitu GoPay Plus yaitu layanan premium dengan fitur tambahan. Lalu ada GoTagihan, digunakan untuk membayar berbagai tagihan seperti listrik, air, dan internet. Lalu ada Coins, menampilkan jumlah GoPay Coins yang dimiliki. Lalu ada Promo, digunakan untuk menampilkan promosi dan penawaran yang tersedia. Lalu ada Parkir, digunakan untuk membayar parkir secara digital. Lalu ada Laporan, digunakan untuk melihat ringkasan atau laporan pengeluaran kita selama menggunakan aplikasi GoPay. Lalu ada Simpanan, digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk simpanan. Lalu ada A plus Reward, yaitu program loyalitas atau penghargaan dari pengguna yang aktif. Lalu ada asuransi, digunakan untuk membeli atau mengelola asuransi dari aplikasi GoPay. Lalu ada keunggulan GoPay,
Yang pertama itu ada ukuran aplikasi GoPay ini ringan dan cocok untuk HP dengan spesifikasi yang rendah. Lalu ada fitur pencatat. Yang kedua, fitur pencatatannya itu fitur pencatatan otomatis untuk membantu pengguna mengelola keuangan dengan lebih baik. Yang ketiga, keamanannya berlapis lewat PIN biometrik dan perlindungan saldo jika akunnya itu hilang. Lalu ada kelola keuangan lebih baik dengan fitur pencatatan yang otomatis. Yang kelima, bayar tagihan pulsa, paket data, dan langganan digital itu mudah dan harganya spesial. Lalu yang keenam, transaksinya cepat dan real time tanpa perlu uang tunai ataupun kembalian. Lalu yang terakhir, meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasional bisnis serta mendukung promosi produk. Cara penggunaan GoPay saat kita menggunakan Gojek kita memilih GoRide. Langkah-langkahnya itu yang pertama, buka aplikasi Gojek, lalu pilih GoRide, masukkan lokasi penjemputan dan tujuan. Setelah estimasi harga muncul, pilih metode pembayaran dengan klik bagian pembayaran, lalu pilih GoPay sebagai metode pembayaran, lalu klik pesan GoRide. Setelah perjalanan selesai, biayanya itu akan otomatis terpotong dari saldo GoPay kita. Lalu ada cara penggunaan GoPay. Cara penggunaan GoPay untuk pembayaran melalui QRIS. Yang pertama, buka aplikasi Gojek. Lalu di halaman utama itu pilih menu bayar atau pay atau icon scan QR. Lalu arahkan kamera ke QRIS yang disediakan oleh merchant. Lalu masukkan jumlah nominal pembayaran. Lalu klik bayar dan konfirmasi dengan PIN GoPay. Lalu transaksinya selesai dan kita akan menerima notifikasi serta bukti pembayarannya. Nah, kalau kita mau bayar langsung dari aplikasi GoPay itu, kita tinggal buka aplikasi GoPay, lalu klik di bagian bawah itu ada icon QRIS gitu, nanti kita tinggal klik aja. Kesimpulan, GoPay sebagai dompet digital terdepan di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung sistem pembayaran digital nasional melalui integrasinya dengan GPN. Sebagai bagian dari GPN, GoPay berkontribusi pada pengaturan sistem pembayaran yang aman, cepat, dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh GoPay seperti pembayaran transportasi, makanan, tagihan, dan transfer antar pengguna mempermudah kehidupan digital penggunanya. Selain itu, kemitraan strategis GoPay dengan berbagai ekosistem, terutama dengan Gojek, turut memperluas jangkauan dan memberikan inovasi yang terus berkembang dan memastikan bahwa GoPay tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memenuhi kebutuhan transaksi digital yang semakin beragam. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.